Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Film Hollywood memang selalu memiliki kualitas film yang seru dan menarik untuk ditonton. Mulai dari film aksi hingga film horor, semua dapat menarik perhatian para penontonnya. Film berkualitas pasti punya aktor yang berkualitas juga. Namun bagaimana jika aktor film Hollywood ini merupakan pemain dari Indonesia? Dan inilah 5 film Hollywood yang dibintangi aktor Indonesia. Tapi sebelum gue bahas, seperti biasa buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gue. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film yang menghabiskan anggaran sekitar 16 juta US dollar. Film ini berjudul Starburst. Film ini menceritakan seorang driver online yang lugu bernama Stu. Ia mengambil pesanan dari seorang detektif yang bergerak di jalur teroris sadis dan membawa dirinya ke dalam keadaan yang mengerikan di mana ia harus menjaga dirinya agar nggak terluka dan bekerja dengan baik agar mendapatkan rating yang tinggi dari pekerjaannya tersebut. Film Starburst disutradari oleh Michael Dawes dan dibintangi oleh Kumail Nanjiani, Dave Bautista, Iko Uwais, Natalie Morales, dan masih banyak yang lainnya. Film action yang dibumbui dengan komedi menarik banget sih menurut gua. Mungkin biar penonton gak terlalu tegang selama film berlangsung. Naskah di film ini juga ditulis dengan baik, membuat kelucuan yang ada di film ini tampak natural banget. Hal ini mungkin didukung dengan chemistry antara Dave Bautista dengan Kumail Nanjiani. Tar dulu, mungkin dari kalian ada yang belum tahu Iko Uwais di film ini berperan sebagai protagonis atau antagonis. Kalau kalian penasaran, kalian wajib banget tonton film yang satu ini. Dan yang pasti, kalau ada nama Iko Uwais, 80% dari keseluruhan filmnya pasti ada adegan bela dirinya. Dan Iko juga memperlihatkan adegan silatnya di film ini. Gue sangat suka di scene pas Iko adu acting dengan Dave Bautista. Itu benar-benar gila sih, keren banget. Film Starburst tayang perdana pada 24 Juli 2019 dan mendapat skor sebesar 6,2 di IMDb dari 35.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film kedua ini diisi dengan film yang mungkin ini yang pertama kali menempatkan aktor Indonesia dalam pemeran utama keduanya. Film ini berjudul Mile 22. Film yang menceritakan seorang agen CIA bernama James Silva dibantu oleh unit komando taktis rahasia dan ditugaskan untuk menyelundupkan atau membawa seorang polisi bernama Linor, yakni saksi kunci atau informan penting, dari pusat kota menuju pesawat yang sudah menunggunya di bandara. Dan jarak yang mereka tempuh dari pusat kota ke bandara yakni 22 mil. Film Mile 22 disutradari oleh Peter Berg dan dibintangi oleh Mark Wahlberg, Iko Uwais, Lauren Cohan, Ronda Rousey, John Malkovich, dan masih banyak yang lainnya. Di sini gua nggak mau ngebahas soal isi ceritanya, karena mungkin cerita di film ini sangat berbelit-belit dan bisa membuat penonton boring alias jenuh kelamaan nanggep cerita isi filmnya. Tapi jangan khawatir, di film ini sang sutradara seakan-akan memfokuskan pada sosok aktor Indonesianya, yaitu Iko Uwais. Uniknya, dalam film Mile 22 terdapat penggunaan bahasa Indonesia. Jadi, ini adalah hal baru yang bikin penasaran. Soalnya, jarang banget kan ada film Hollywood yang menggunakan bahasa Indonesia dengan porsi, ya bisa dibilang cukup banyak lah. So, yuk tonton aja film yang satu ini kalau kalian penasaran dengan aksi bela diri dari Iko Uwais di film yang satu ini. Film Mile 22 tayang perdana pada 21 Agustus 2018 dan film ini mendapat skor sebesar 6,1 di IMDb dari 60.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film ketiga yaitu film yang masih dibintangi aktor Iko Uwais dan masih memperlihatkan keindahan bela diri yang dia miliki. Film ini berjudul Triple Threat. Film yang menceritakan tentang seorang milioner yang nyawanya sedang terancam. Dia bernama Xian. Ia akhirnya meminta bantuan kepada sekelompok pembunuh bayaran dan kelompok itu beranggotakan 3 orang. Ketiganya harus berhadapan dengan sekelompok pembunuh bayaran lainnya yang memiliki misi untuk membunuh Xian.
Film Triple Threat disutradarai oleh Jesse Jensen, dibintangi oleh Selina Jade, Tony Jaa, Tiger Hutchen, Iko Uwais, Scott Adkins, Michael Bisping, Michael Jai White, dan masih banyak yang lainnya. Nah, setelah gua nonton film yang satu ini, mungkin film ini memberikan alur cerita yang lebih baik dari film yang udah gua tonton sebelumnya, yang masih diperankan Iko, yaitu Mile 22. Apa mungkin ini perasaan gue doang ya? Gue sering banget bahas film yang dibintangi Iko Uwais. Dan kalau misalkan Iko Uwais main film, pasti ada aja adegan fightingnya. Jadi, gue nggak usah ngomong banyak-banyak, tonton aja langsung filmnya, dijamin gokil, seru abis dah. Oh iya, kalau kalian ada yang tahu film apa yang dibintangi Iko Uwais, tapi nggak ada unsur fightingnya, ya sejenis film romance yang bikin baper lah, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Film Triple Threat tayang perdana pada 22 Maret 2019 dan film ini mendapat skor sebesar 5,5 di IMDb dari 8.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film keempat akan diisi dengan masih sama dibintangi aktor Iko Uwais, tapi kali ini berbeda karena Iko Uwais juga harus melawan alien selain melawan orang. Film ini berjudul Beyond Skyline. Film yang bercerita tentang seorang detektif tangguh melakukan perjalanan untuk sebuah misi pengejaran tanpa henti dan ingin membebaskan anaknya yang dibawa oleh sebuah kapal perang alien. Dan dengan bantuan seseorang bernama Sua, akhirnya mereka harus berjuang bersama untuk menyelamatkan sang anak dan warga lainnya. Film Beyond Skyline disutradarai oleh Liam O'Donnell dan dibintangi oleh Frank Grillo, Bojana Novakovic, Callan Mulvey, Iko Uwais, Yayan Ruhian, Pamela Lindsay, dan masih banyak yang lainnya. Beyond Skyline bisa dibilang memuaskan dalam urusan visual effect dan suara. Memang kualitas dan detailnya nggak bisa dibandingin sama film-film Disney atau Marvel. Seenggaknya, efeknya masih enak dilihat mata dan nggak terlalu bikin pusing. Alur cerita di film ini mungkin masih memiliki sedikit kelemahan, tapi semua itu ketutup sama adegan fightingnya Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Yang suka film action dan alien, film ini wajib banget masuk ke daftar list tontonan kalian. Film Beyond Skyline tayang perdana pada 1 November 2017 dan mendapat skor sebesar 5,3 di IMDb dari 17.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated R. Film dengan rating ini tidak diizinkan untuk anak yang berumur di bawah 17 tahun tanpa pengawasan orang tua. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang gak kalah seru dan keren dari keempat film yang udah gue sebutin sebelumnya. Film ini berjudul Message Man. Seorang pensiunan pembunuh bayaran bernama Ryan Taylor hidup di laut terbuka untuk menjauhkan dirinya dari masa lalu yang brutal. Tetapi ketika perahunya rusak, ia terpaksa tinggal di sebuah pulau kecil dan membina hubungan dekat dengan keluarganya, Zenti. Serangkaian peristiwa berdarah membocorkan keberadaan Ryan Padali, gembong mafia kejam yang telah bertahun-tahun mencarinya. Film Message Man disutradarai oleh Corey Person dan dibintangi oleh Paul O'Brien, Aji Santosa, Ferdi Sulaiman, Mike Lewis, Agni Parasita, Mario Irwansyah, dan masih banyak yang lainnya. Film yang berdurasi 1 jam 31 menit ini mampu membuat para penontonnya tak henti-henti takjub dengan adegan tembak-tembakan, fighting dengan pisau, apalagi ada adegan menggunakan sniper. Dan kalian juga bakalan melihat aksi Mike Lewis sebagai penembak jitu di film ini. Dan ngomong-ngomong, film ini mengambil latar di Indonesia. Kalian yang nonton film ini bakalan dibikin takjub selain akting para pemain dengan pemandangan pantai yang indah di Pulau Seribu. Ini juga keren banget pokoknya. Jadi masukin film ini ke daftar tontonan kalian ya. Film Message Man tayang perdana pada 26 Februari 2019 dan film ini mendapat skor sebesar 6,0 di IMDb dari 2.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated D, dewasa. Film dengan rating ini hanya dikhususkan untuk yang berumur 21 tahun ke atas. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film Hollywood yang dibintangi aktor Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang lebih tahu daripada gua film Hollywood apa yang dibintangi aktor Indonesia yang belum gue sebutin sebelumnya. Kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau request rekomendasi film ke gua bisa tulis di kolom komentar film apa yang harus gua bahas di next video. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian.
Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.